Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Walaupun kondisi sekarang sedang dilanda wabah COVID-19, tapi kita tetap semangat belajar. Untuk itu, mari kita masuk ke pelajaran kimia untuk kelas 11. Yaitu materinya adalah sistem koloid. Seperti biasanya kita ketahui, di dalam kehidupan sehari-hari hanya 3 zat yang ada, yaitu wujud zatnya cair, padat, dan gas. Padahal di antara tersebut ada gabungan antara kedua zat tersebut. Ya, kita ambil suatu contoh. Misalnya adalah cat. Cat wujudnya apa? Cair. Kalau wujudnya cair, ketika kita ulaskan ke dalam dinding, maka lambat akan cat tersebut akan larut. Tetapi tidak, ternyata cat itu menempel kepada dinding. Dia berubah wujud menjadi padat. Nah, disitulah gabungan antara ada cair, ada padat. Itu yang kita kenal dengan koloid. Dalam hal tersebut, maka kita akan mempelajari koloid, khususnya masalah sifat-sifat koloid. Jadi koloid ini punya sifat-sifat tertentu. Apa sifat-sifatnya? Ini sangat menarik sekali untuk Anda semua. Ya, satu, ya, gerak bron. Apa sih gerak bron? Ya, gerak bron itu adalah gerak apa? Gerak acak, gerak siksa. Ya, yang tidak beraturan dengan jarak yang relatif pendek. Dia bergerak terus menerus tanpa beraturan. Dia kena, ya, dinding tersebut. Balik lagi, gerak bron diakibatkan karena banyaknya molekul-molekul yang terdispersi, medium pendispersi yang menabrak berbagai sisi. Molekul-molekul terdispersi dengan jumlah yang tidak sama untuk setiap sisinya. Jadi antara pendispersi dan terdispersi itu terjadi tabrakan. Pendispersi itu medium tempatnya. Terdispersi itulah yang tersebar. Jadi yang tersebar dengan medium itu terjadi suatu tabrakan-tabrakan yang dinamakan dengan gerakan zigzag. Ya, adakah gerakan zigzag ini menyebabkan koloid tetap stabil? Jadi si koloid itu apabila kita diamkan, dia tidak akan meledak. Karena si partikel-partikel itu senantiasa bergerak terus, berbentuk zigzag. Ya, dibandingkan dengan sistem suspensi. Suspensi ukurannya lebih besar daripada koloid. Ya, makanya suspensi akan mengendap. Ya, hal semacam itu. Ya, kita lihat di gambar di sini. Kita bisa lihat di gambar di bawah sini, di mana partikel-partikelnya zigzag ini kita bisa lihat dengan menggunakan mata telanjang, tapi harus menggunakan mikroskop mikro. Ya, terjadi suatu gerakan partikel-partikel zigzag yang menghantam medium antara terdispersi dan pendispersi. Yang kedua adalah efek Tyndall. Dan ini nanti kita akan praktekkan. Ya, efek Tyndall ini kita akan praktekkan. Ya, efek Tyndall itu apa? Ya. Efek Tyndall adalah gejala terlihatnya banyaknya berkas cahaya sebagai akibat pemantulan atau penghamburan sinar oleh partikel-partikel koloid. Disadari tanpa kita sadari bahwa di kehidupan kita ini, di ruangan ini, di luar ini banyak partikel-partikel kecil yang berkelayangan. Tanpa kita bisa melihat, padahal partikel itu bertebar. Kita lihat saja nanti, kalau kalian nanti pulang sekolah, lihat daripada leher, daripada baju Anda akan terasa hitam. Kenapa hitam? Ada debu-debu yang bertebaran. Yang paling jelas lagi dalam efek Tyndall itu adalah, misalnya kita nonton suatu film di bioskop. Dari proyektor ke layar, itu ada bentuk-bentuk garis-garis. Itulah yang kita namakan dengan efek Tyndall. Ataupun mungkin kita sedang membakar sampah di lingkungan kita, ada sinar tembus dari daun-daunan dan sebagainya. Kita lihat. Ya, oleh karena itu, tentu saja kita harus aplikasikan. Kalau kita melihat sesuatu gejala tersebut, oh itu adalah efek Tyndall. Supaya kita akan terkenang selalu efek Tyndall. Nah, efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dengan larutan sejati. Ada larutan sejati, ada suspensi, dan larutan koloid. Koloid itu posisinya ada di tengah-tengah. Yang paling kecil partikelnya adalah larutan sejati. Jadi kita membedakannya bagaimana larutan sejati dan koloid dengan efek Tyndall. Ditunjukkan apa? Bentuknya suatu garis di sini. Ada garis penghamburan cahaya.
Jadi kalau misalnya saja ini penghamburan cahaya seperti ini, itu namanya dengan efek tidak. Tapi kalau terang semua bagaimana? Itu adalah larutan sejati. Kalau gelap itu adalah larutan suspensi. Ya. Nah, sifat-sifat ada koloid bermuatan. Ya, ada namanya absorpsi. Apa sih absorpsi itu? Absorpsi adalah gejala penyerapan partikel-partikel koloid terhadap molekul netral atau ion-ion pada permukaan. Gejala pada permukaan disebut dengan adsorpsi, dan penyerapan seluruh bagian namanya absorpsi. D dengan D. Absorpsi. Contohnya, ya ini bermuatan. Soal FeOH 3 kali mampu mengabsorpsi ion H+. Ya, sehingga sol FeOH 3 kali menjadi bermuatan positif. Ini kalau FeOH 3 kali ini bermuatan positif. Tadi kalau lihat bermuatan. Ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan negatif, yaitu sol AS2S3 mampu mengabsorpsi ion-ion S2- sehingga sol AS2S3 menjadi bermuatan negatif. Jadi ada yang bermuatan positif partikel tersebut, ada yang bermuatan negatif. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ada namanya elektroforesis, elektrolistrik. Adalah gejala tertariknya partikel-partikel bermuatan negatif menuju anoda, dan sebaliknya koloid yang bermuatan positif menuju katoda, ketutup negatif. Negatif ke positif, ya positif ke negatif. Ini adalah hukum alam. Ada terjadi daya tarik menarik antara positif dan negatif. Pada peristiwa elektrolisis, partikel-partikel koloid yang dinetralkan muatannya dan digunakan di bawah elektroda. Ini gambarnya seperti ini. Lihat di sini. Partikel-partikel itu bergerak. Ya, partikel itu bergerak dari yang bermuatan ya positif ke negatif, ya, katoda kepada anoda. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih kalau yang bermuatan lagi nih, adanya koagulasi, penggumpalan. Proses penggumpalan partikel koloid yang terjadi karena rusaknya stabilitas sistem koloid. Jadi kalau sistem koloid stabilitasnya diganggu, maka akan menggumpal. Nah, atau karena menggabungnya partikel koloid yang berbeda muatan. Tadi yang bermuatan FeOH 3 kali, bermuatannya positif, AS2O3 bermuatan negatif, bergabung dia akan membentuk menggumpal. Ya, koagulasi terjadi karena pengaruh pemanasan, bisa dikarenakan pemanasan membentuk koagulasi. Ya, bisa pendinginan. Nah, agar didinginkan jadi padat, itu adalah ya koagulasi. Penambahan elektrolit. Ya, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan karena proses elektrolisis. Nah, ini contoh daripada koagulasi nih. Ya, suatu larutan di sini. Tadi misalnya di sini FeOH 3 kali, kita taburkan AS2O3, maka dia mulai gabung, kemudian dia karena pengaruh daripada gravitasi, maka dia akan mengendap. Jadi apabila misalnya saja di rumah kita, ya, di rumah kita itu punya bak, kemudian kita ambil dari sumur, kemudian keruh, ya, apakah ini koloid atau tidak? Kita biarkan untuk 1 hari saja, mengendap tidak. Kalau tidak mengendap, wah ini bisa koloid. Lalu apa kita lakukan? Kita bisa gunakan dengan menggunakan tawas. Ya, jadi nanti tawas itu akan menarik partikel-partikel pengotor air, kemudian dia akan mengendapkan semacam itu. Ya, ini sangat, makanya oleh karena itu ini koloid ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Ya. Apalagi nih kita bisa lihat liofil, liofob, liofil dan liofob. Apa sih liofil? Koloid liofil terjadinya pengikatan medium pendispersi disebabkan adanya gaya tarik menarik elektrostatik pada setiap ujung gugus molekul terdispersi. Dengan kata lain, partikel-partikel padat mengabsorpsi molekul cairan sehingga membentuk suatu selubung di sekeliling partikel itu. Koloid liofil, lio itu adalah cairan, fil ya cinta. Jadi namanya kalau liofil adalah cinta dengan cairan, suka dengan air. Jadi kalau kita misalnya saja menaruh sabun di suatu pinggiran bak, maka Anda bisa lihat di sekeliling dari sabun akan mengering karena akan ditarik liofil. Ya, kalau liofil itu mediumnya pendispersi, tempatnya adalah air, maka dinamakan dengan hidrofil.
Selain liofil apalagi? Ya, ada ya. Nih contohnya juga, maaf, ini ada agar-agar nih akan mengikat molekul air sehingga struktur agar-agar mengembang. Ya, jadi agar-agar menjadi ngembang itu kenapa gitu kan? Ya ini ada liofilnya nih. Ya, kemudian kanji. Nah, itu kalau membuat kanji, kalau kita mau masukkan ya dia akan menyertai gitu, ya. Sabun, cat, lem, gelatin, protein bisa kita ambil dari putih telur dan tinta warna. Ya. Ya, selanjutnya kita kenal dengan liofob. Ini ya, di mana partikel-partikel padat tidak mengabsorpsi molekul cat, itu nggak suka, makanya dikatakan liofob. Beliau tadi katakan adalah masalah cair. Fob itu dikatakan pada fobia. Fobia itu takut dengan cairan. Jadi kalau Anda yang nggak mau mandi, maka dia katakan takut dengan cairan. Pasti yakin ada juga yang belum mandi nih. Ya, jika kalau liofob medium participate-nya air, maka disebut dengan hidrofob. Kalau suka dengan cairan makanya hidrofil, kalau tidak maka namanya hidrofob. Contohnya sol emas, sol belerang, sol AS2S3, dan sol FeOH 3 kali. Ya. Kemudian koloid pelindung, apa sih? Ada suatu sistem koloid yang melindungi diri dari proses koagulasi. Jadi kan tadi kalau dirusak dia membentuk koagulasi itu gumpalan gitu kan. Sekarang bagaimana kita melindunginya? Ya dengan cara menambahkan zat pada suatu sistem koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Koloid pelindungnya akan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang dilindungi. Kegunaannya koloid pelindung pada pembuatan es krim. Jadi es krim itu juga gunakan koloid pelindung. Cat, kalau cat dibiarkan saja nanti bagian atasnya akan mengeras. Supaya jangan mengendap, hal semacam itu. Dan sebagainya. Ya, agar partikel koloid tidak mengendap. Ya, jadi dalam kondisi stabil koloid tersebut. Selanjutnya, dialisis. Nah, dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion terabsorpsi sehingga ion-ion tersebut hilang dan zat terdispersi bebas dari ion-ion yang tidak diinginkan. Jadi di dalam dari koloid tersebut ya, kita tidak terlepas daripada adanya ion-ion pengganggu yang mengganggu sehingga mengakibatkan kestabilan terganggu hal semacam itu. Maka diperlukan adalah gunakan dengan cara dialisis. Ya, jadi kalau ada ion-ion pengganggu, di kelas ini juga ada yang mengganggu sehingga kita tidak konsentrasi, ya kita dialisis saja. Kita saring, kita buang yang tidak mengganggu tersebut supaya kita belajar lebih baik lagi. Ya, ada proses koloid yang mengandung ion yang pengganggu dimasukkan ke dalam kantung. Jadi si larutan koloid yang mengandung ion pengganggu itu dimasukkan ke dalam suatu kantung. Ya, kantung ini ya kantung yang bersifat semi permeable. Ya, apa sih sifat yang semi permeable tersebut? Ya, yaitu selaput yang hanya dapat dilewati partikel-partikel kecil seperti ion atau molekul sederhana tetapi menahan koloid. Jadi ini partikel-partikelnya yang kecil yang bisa menembus pori-pori suatu selaput semi permeable, sedang koloidnya akan tertahan karena ukurannya relatif lebih besar. Ya, kita bisa gambarkan di sini. Ini larutan koloid. Lalu kita alirkan suatu air di sini. Maka partikel-partikel ion pengganggunya itu akan keluar. Sudah keluar akan dibuang. Sedangkan koloid itu tetap dalam selaput semi permeable tersebut. Inilah caranya bagaimana menghilangkan ya ion-ion pengganggu di dalam satu koloid. Ya. Ya, kita sekarang akan mencoba untuk praktek ya. Kalian akan melakukan ada suatu tugas mandiri di rumah untuk melakukan praktek ya mengamati efek tindak. Ya, mengamati efek tindak. Yang tadi kita sudah jelaskan adanya suatu penghamburan cahaya dan kita buktikan sekarang. Ya, bagaimana? Ya, kita tujuannya adalah mempelajari sifat koloid. Dia memiliki efek tindak tidak? Kalau dia memiliki efek tindak, maka kita golongkan dia termasuk koloid. Ya, apabila dia tidak memiliki efek timbal atau penghamburan cahaya, dia bukan koloid. Misalnya kalau misalnya dia cahaya yang dikenakan kemudian dia menyebar, itu bukan koloid. Itu adalah larutan sejati. Ataupun sebaliknya, si cahaya itu tidak mampu menembus larutan tersebut karena ukuran partikelnya jauh lebih besar
maka itu dinamakan dengan suspensi. Nah, di tengah-tengah antara koloid dan suspensi ini kita namakan tengah-tengah suspensi dan laut sejati ini kita kenakan namanya dengan koloid. Alat dan bahan. Alatnya apa sih? Gelas aqua, gelas apa saja lah Anda akan gunakan. Ya, Bapak coba juga dengan menggunakan gelas yang ada di rumah ini. Pokoknya yang ada aja kita memanfaatkan. Mau menggunakan gelas apa, silakan. Yang penting gelas tersebut adalah transparan sehingga kita bisa melihat. Ya. Kedua adalah lampu senter. Kita gunakan lampu senter. Ini adalah lampu senternya. Nah, itu kan punya lampu senter di rumah. Kalau Anda tidak mempunyai lampu senter, bisa menggunakan disk daripada HP. Saya yakin punya disk dalam HP tersebut. Kemudian, ya, apalagi? Oh, kotak karton 30 cm. Nah, Bapak juga udah buat di sini. Kotak karton 30 cm. Jadi 30 cm, 30 cm, 30 cm. Ini adalah kotak karton. Dengan lubang pengamatan. Ini ada lubangnya nih kecil nih. Ini ada lubangnya kecil. Supaya fokus. Ini nanti lampu senter akan masuk di sini. Ya, kemudian akan menggunakan pensil untuk mengubangi dan posisi pusing, dan di bawahnya ada kotak, ada lubang lagi di sini. Ini lubang untuk gelas nanti. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ya. Kemudian larutan gula. Ya, nanti kalian yang akan lakukan di rumah larutan gula. Apalagi nih, bahan-bahannya kita gunakan susu cair. Apalagi kita bisa gunakan kopi. Yang berikutnya lagi adalah campuran air dan tanah dicampur. Jadi kita punya 4 percobaan untuk kalian coba di rumah. Bapak tidak akan melakukan yang ini. Ini adalah untuk kalian di rumah. Bapak akan menggunakan daripada air teh. Ya, coba bagaimana kita mengerjakannya. Ya. Nah, ini ada tadi air gula bahannya, kemudian susu cair, kopi, kemudian campuran air dengan tanah. Air tambah tanah saja, air apa sajalah. Gitu kan. Selanjutnya, ya, apa ya? Nah, langkah kerjanya, isi stopes masing-masing dengan 100 ml. Kita isikan saja di sini. Kita isikan gas tersebut 100 ml lah kira-kira kita masukkan di sini seperti ini. Ya. Tadi kita ambil teh, kalau nanti kalian semua yang ada di rumah, yang juga Anda gunakan air kopi, gula, kemudian gunakan campuran dan tanah dan sebagainya. Bapak coba saja yang lain. Bapak akan menggunakan dengan air teh, ya. Kemudian tempatkan gas kimia yang berisi larutan gula dalam kotak karton dan senter larutan gula tersebut melalui lubang karton. Nah, ini dimasukkan ke sini, ya, dimasukkan si gelas tersebut. Nah, sudah dimasukkan, nanti si senter tersebut, ya, ini kan ada lubang, senter ini dimasukkan di sini. Nah, ya, adakah garis efek tindal? Ya, sayang sekali di sini Bapak bisa melihat di sini ada garis efek tindal, tapi tidak bisa dilihat ya. Insya Allah nanti bisa ditunjukkan. Ya, ada garis efek tindal. Kalau efek tindal, maka Anda tulis di sini ada penghamburan cahaya. Lakukanlah untuk air gula, kemudian gunakan juga untuk susu, kopi, dan campuran air tanah dan air dan tanah. Ya. Ulangi, tadi lakukan air kopi, susu, kemudian tadi ditambah dengan air dan tanah sebagai pengganti tadi. Satu persatu kita lakukan. Ya. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Anda. Zat apa yang dapat merusak sinar? Yang meneruskan sinar senter ini? Zat apa aja? Apakah tadi susu? Apakah kopi? Apakah gula? Apakah campuran air dengan tanah? Zat yang tidak dapat meluruskan apa saja lagi. Sebutkan gejala apa bila bercahaya diarahkan kepada suatu sistem kulit, ditinjau dari partikelnya. Apa sebab dari gejala tersebut? Apakah susu dan agar termasuk dalam jenis kulit yang sama? Jelaskan. Ya, itu. Ya. Antar susu dan agar apakah yang efek tindalnya terlihat lebih jelas menurut Anda? Mengapa? Ya, kalau Anda punya agar-agar silahkan, sehingga Anda bisa menjawab soal 4 dan 5. Ya, lakukanlah praktek secara mandiri di rumah masing-masing. Mudah bahannya, mudah pembuatan alatnya. Bukankah alatnya sudah Bapak tugaskan sebelumnya?
Ya, tinggal kita praktekkan saja. Ya, tolong dikerjakan praktek mandiri ini dalam selembar kertas, lalu difoto dan dikirimkan dalam Google Classroom ini. Ya, tetap semangat, walaupun dalam kondisi yang sedemikian rupa, kita tetap semangat belajar. Sekian dulu ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.